السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات Jamaah Masjid Istiqlal Kompleks Pertamina yang semoga senantiasa mendapatkan barakah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas tentang pentingnya seorang muslim mempelajari tauhidullah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesuatu yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia adalah hidayah. Hidayah inilah yang menjadi seorang hamba meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari ahlul jannah. Oleh karena itu, penghuni surga mereka memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul hidayah yang Allah berikan kepada mereka ketika di dunia. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Mereka, yaitu penghuni surga, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Azza wa Jalla masukkan mereka ke dalam al-jannah. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kami, yang menjadi sebab kami memasuki al-jannah, dan kami tidaklah berjalan di atas hidayah apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kami. Maka hidayah sesuatu yang paling bernilai, yang paling berharga dalam kehidupan seorang hamba dalam
kehidupan dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Maka oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hidayah, maka jaga hidayah tersebut dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ats-tsabat, kekokohan, keistiqamahan, hingga kita meraih husnul khatimah. Kita meninggalkan dunia dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan dunia kita dengan kebaikan. Itulah yang menjadi harapan kita. Maka seorang muslim setelah dia mengenal tauhid, dia mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang wajib baginya adalah menjaganya, memeliharanya, istiqamah. Karena orang yang istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah, dialah yang akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, lalu kemudian mereka istiqamah. Di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika salah seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, nasihat yang ringkas, yang singkat. Kata Nabi, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, lalu kemudian engkau istiqamah di atas keimanan itu. Maka istiqamah adalah sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan kita. Dan di samping itu pula, ketika seseorang berjalan di atas tauhid, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, namun dari sisi yang lain harus selalu ada kekhawatiran di dalam diri kita akan terjatuh dalam penyimpangan, terjatuh dalam kesyirikan yang menyebabkan seseorang senantiasa bersikap hati-hati dan waspada dari godaan syaitan, baik syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia, dengan berbagai macam bentuk godaannya, godaan dunia, godaan wanita, syubhat dan syahwat yang dikhawatirkan akan menggerogoti tauhid seorang hamba. Maka seorang muslim setelah dia mengenal tauhidullah Subhanahu wa taala, dia harus selalu dalam kondisi waspada dan memiliki rasa takut jangan sampai dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Setelah tauhid, kekufuran setelah iman. Dan ini adalah merupakan sikap ahli tauhid, sikap hamba-hamba Allah yang saleh, dan sikap para nabi dan rasul. Oleh karena itu Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihi salam, beliau yang dikenal sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tegar di atas tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun
beliau juga masih memiliki kekhawatiran terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam kesyirikan. Demikian pula keturunan-keturunannya. Beliau mengkhawatirkan jangan sampai di antara mereka ada yang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-35 dan 36 Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Dan ketika Ibrahim beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini," yaitu Makkah, menjadi negeri yang aman. Setelah beliau membangun Al-Ka'bah bersama anaknya Ismail alaihi assalam, lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman." Lalu beliau berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam," dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Siapa yang tidak mengenal Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kekokohan beliau di atas tauhid, sampai kemudian beliau dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api karena mempertahankan tauhid. Dan beliau yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan bagi kaum muslimin. Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sungguh untuk kalian wahai kaum muslimin, pada sikap Nabi Ibrahim dan yang bersama beliau dari kaum muslimin, itu adalah contoh terbaik untuk kalian. Sikap yang mana itu? Tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, "Inna bura'a'u minkum," kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. "Kafarna bikum," kami mengingkari apa yang kalian lakukan. "Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah," dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan, kebencian. Permusuhan dan kebencian ini statusnya abadan, selama-lamanya. Sampai kapan? Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini sikap yang hak untuk kita sampaikan kepada siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Kami berlepas diri dari kalian wahai Nasara yang menyekutukan Allah, mengangkat Isa alaihissalam sebagai bahagian dari yang kalian sembah. Kami berlepas diri dari kalian wahai Yahudi. Kami berlepas diri dari kalian wahai kaum Buddha, kaum Hindu, dan keyakinan yang mana saja yang menyelisihi tauhidullah Subhanahu wa taala. Nampakkan itu sikap al-bara, berlepas diri, dan telah nampak kebencian dan permusuhan antara kami dan kalian. Sampai kapan? Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai
contoh teladan yang terbaik dalam perkara ini. Toh beliau alaihi salam tetap mengkhawatirkan dirinya dan keturunannya dari jatuh ke dalam perbuatan syirik, sehingga beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku ya Allah dan jauhkan keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kalau ini Ibrahim alaihissalam, beliau tidak merasa aman dari perbuatan kesyirikan, lalu siapa kita? Oleh karena itu kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, wa man ya'manu minal bala'i ba'da Ibrahim, siapa yang merasa aman dari terjatuhnya seseorang ke dalam kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim sendiri tidak merasa aman, apalagi kita. Jadi jangan seseorang merasa aman dari kekafiran, dari kesyirikan, karena kita tidak mengetahui akhir dari kehidupan kita. Jangan sampai seorang setelah dia ngaji, dia belajar tauhid, alhamdulillah saya sudah mengenal tauhid, aman, tidak akan terjatuh dalam kesyirikan, dia merasa aman dengan dirinya. Dia merasa bahwa dia tidak akan tersesat. Akhirnya dia bergaul, melakukan pergaulan bebas, bertemu dengan orang ini, bertemu dengan orang itu, orientalis, orang-orang kafir, kaum liberal dan yang lainnya. Maka pergaulan dapat mempengaruhi keyakinan seseorang. Ada seorang, dia warga Arab Saudi dari Qasim, bernama Abdullah Al-Qasimi. Orang ini di masa hidupnya dia mempelajari tauhid dan dia luar biasa mengenal tauhid dengan baik dan mengenal kesesatan-kesesatan dari kelompok-kelompok termasuk kelompok Syiah Rafidhah. Dan dia menulis buku-buku, mengeluarkan buku-buku, tulisan-tulisan membantah kaum Syiah Rafidhah. Dikenal dengan ketegasannya. Namun kemudian dia ke Amerika, lalu memperluas pergaulannya, bergaul dengan kaum liberal, yang ini yang itu, akhirnya waliyadzubillah meninggal dalam keadaan ateis dan membantah apa yang menjadi keyakinannya dahulu, membantah ahli tauhid. Jadi jangan seorang itu merasa aman. Seorang mukmin adalah seorang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh, namun tetap disertai dengan rasa khawatir, rasa takut. Jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan. Maka kata Ibrahim At-Taimi, siapa yang merasa aman setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, setelah beliau menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan yambaghi likulli da'in ay yad'u li nafsihi wa liwalidayhi wa li dzurriyyatihi. Sepantasnya bagi setiap dai untuk berdoa, sepantasnya bagi setiap orang yang berdoa untuk mendoakan kebaikan untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, dan untuk keturunannya. Berdoa agar mereka senantiasa diberi keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari kesyirikan dan kekufuran. Al-Allamah Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali Al-Maghribi Al-Husaini rahimahullah ta'ala
Beliau mengatakan, "Falillahi darru hadzal imam ma a'zama tahqiqahu wa awsa'a ittila'ahu." Sungguh Imam Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, begitu besarnya sikap beliau di dalam mewujudkan tauhid di dalam dirinya. Kata beliau, kalau hari ini engkau mengatakan kepada keumuman kaum muslimin dan mengatakan kepada mayoritas mereka yang dianggap sebagai ulama, kalau engkau mengatakan kepada mereka, engkau mendoakan mereka, as'alullah ayyahfadhak wa walidaik wa dhurriyyatik min ibadatil asnam. Kalau engkau mendoakan mereka, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjagamu, menjaga kedua orang tuamu, menjaga seluruh anakmu dari menyembah berhala. Kata beliau, dia akan marah besar apabila engkau mendoakan mereka demikian. Semoga Allah menjaga kamu agar tidak terjatuh ke dalam penyembahan berhala. Semoga Allah menjaga kedua orang tuamu, keturunan, agar mereka tidak menyembah berhala. Marah dia. Bahkan dia menyangka doa yang kamu ucapkan itu sebagai bentuk celaan kepada dia. Kamu pikir saya ini siapa gitu? Ya. Kok kamu doakan aku agar tidak menyembah berhala? Emang saya ini siapa? Padahal doa ini doa penting. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari menyembah berhala, kita lebih patut untuk senantiasa diberi doa dengan doa tersebut. Mendoakan orang lain mendoakan kita dengan doa tersebut agar dijauhkan dari kesyirikan. Ya. Atau misalnya dia mengatakan, wah, kalau begitu kamu ragu ya terhadap keislamanku, keislaman kedua orang tuaku, keislaman anak-anakku, keturunanku. Kamu ragu ya? Kenapa kamu doakan saya seperti itu? Agar dijauhkan dari menyembah berhala. Kami ini tiap hari baca Quran, kami ini tiap hari sholat, kami sudah berhaji, kami menunaikan zakat, kami berpuasa di bulan Ramadan, kami mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kamu masih ragu terhadap kami? Bertakwa kamu kepada Allah, jangan kamu mengkafirkan kaum muslimin. Jadi dianggap doa itu mengandung pengkafiran terhadapnya. Ya. Tinggalkan akidah Wahabiyah ini, itu Wahabi. Kalau seorang mendoakan dengan doa tersebut. Lalu kata beliau, jadi Muhammad Taqiyuddin ini beliau sedang berbicara tentang kondisi yang ada di masanya ketika itu. Ya. Mereka berkeyakinan bahwa orang yang mengajak kepada tauhid itu dituduh Wahabi. Jadi memang gelar-gelar Wahabi ini sudah lama sejak dahulu disematkan kepada mereka yang senantiasa mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, apakah Nabi Ibrahim Wahabi? Ketika beliau berdoa dengan doa ini, ya Allah, jauhkan aku dari menyembah berhala, jauhkan keturunanku dari menyembah berhala. Apakah doa Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa beliau Wahabi? Yang gak nyambung ya. Nabi Ibrahim jadikan sebagai contoh teladan yang terbaik. Maka demikian pula para nabi yang lainnya, mereka senantiasa mendoakan diri mereka dan keturunan mereka agar tidak menyembah berhala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-127, Allah Jalla wa Ala berfirman tentang Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Dalam firman-Nya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
tatkala Nabiullah Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi dari Baitullah. Jadi sebelum Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah, pondasinya itu sebenarnya sudah ada. Pondasi tersebut, dan itu adalah tempat yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Baitullah. Jadi Ibrahim hanya mengangkatnya bersama anak beliau. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim mengangkat dinding-dinding dari pondasi tersebut bersama dengan anaknya Ismail, maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, taqabbal minna, terimalah amalan ini dari kami ya Allah. Membangun Ka'bah bagian dari ibadah. Terimalah amalan ini dari kami ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Al-Ka'bah bersama anaknya, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Setelah dibangun, beliau berdoa lagi kepada Allah. Artinya apa? Beliau tidak merasa ada jaminan apa yang beliau lakukan, apa yang beliau amalkan diterima oleh Allah, sehingga beliau berdoa, ya Allah, terima amalan ini dari kami. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa aman. Jangan sampai beliau beramal lalu kemudian amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita sholat, jangan kita merasa bahwa sholat yang kita lakukan itu pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat baca apa? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Karena kita tidak mengetahui apakah ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa Ramadan, ketika kita umrah, ketika kita haji, setelah kita menunaikannya, kita memohon kepada Allah, jadikanlah ibadah ini sebagai ibadah yang diterima di sisi-Mu ya Allah. Jadikanlah umrah yang kami lakukan sebagai umrah yang mabrurah, haji sebagai haji mabrur, puasa yang diterima di sisi-Mu ya Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman bahwa apa yang kamu lakukan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahib ibnul Ward, Wahib ibnul Ward rahimahullah, tatkala beliau membaca ayat ini, bahwa ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama anaknya, lalu beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan ini dari kami. Wahib ibnul Ward ketika membaca ayat ini nangis beliau menangis. Lalu kata beliau, ya Khalilur Rahman, tarfa'u qawaima baitir Rahman wa anta mushfiqun alla yataqabbal Allah minka. Wahai Khalilullah, Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim, beliau bergelar Khalilullah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Khalilullah yang kedua setelah Nabi Ibrahim. Kata beliau, wahai Khalilur Rahman, maksudnya engkau Ibrahim, engkau sudah membangun Ka'bah yang itu adalah Baitullah, itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan engkau tetap merasa takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan itu darimu. Itu amalan saleh, amalan yang mulia. Namun beliau tetap merasa takut jangan sampai amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengetahui hakikat dari apa yang kita lakukan. Hati ini berubah-ubah, iya kan? Kadang-kadang baik, kadang-kadang ada an-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang memerintah pemiliknya untuk melakukan keburukan.
Seorang tidak sadar terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam penyakit riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Dia nggak sadar, dia menyangka bahwa amalannya itu saleh. Dia punya uang, dia punya harta, dia ingin berangkat menunaikan haji atau menunaikan umrah. Amalan saleh. Lalu di setiap perjalanannya selalu ada koleksinya. Masuk bandara foto, masuk ruang tunggu foto, belum masuk pesawat selfie, duduk di kursi pesawat selfie, turun tiba di Jeddah foto, mau melakukan tawaf ya minta orang lain untuk memotret dia, backgroundnya Ka'bah, sambil mengangkat kedua tangan menghadap yang memotong, bukan menghadap Ka'bah, menghadap yang foto itu. Aneh. Dan subhanallah, kemarin ketika umrah terjadi lagi seperti itu. Ya, salah seorang jamaah Indonesia di Masjid Quba, setelah dia sholat keluar, minta orang lain memotret dia menghadap ke yang potret dia, sambil berdoa. Kiblatnya di sana, dia menghadap ke tukang potret. Apa sih maksudnya ini? Ya, dia itu melakukan itu karena apa? Terus dikoleksi, masukkan status Instagram, iya kan? Ditonton oleh orang-orang, like, wes, tambah banyak orang like, tambah seneng dia. Apa yang kamu lakukan? Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, atau di sana ada sesuatu penyakit, ya, agar kemudian diketahui oleh orang lain, kamu sedang berada di Ka'bah, kamu sedang tawaf, kamu sedang sa'i, kamu sedang berada di Madinah. Allahul musta'an. Ini kalau kita perhatikan banyak yang melakukannya. Mau melakukan sholat, ya, ini sudah qomat, dia masih video call, atau dia masih motret sana motret sini, atau video. Allahul musta'an. Kadang-kadang seorang tidak sadar, syaitan itu mampu untuk memasukkan penyakit riya ke dalam hati seseorang dalam keadaan orang itu gak sadar. Dalam keadaan seorang itu tidak menyadari dia telah terjatuh ke dalam penyakit syirik. Riya itu bagian dari syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil Ibn Yasar radhiyallahu anhu, kata beliau, pernah suatu ketika aku bersama Abu Bakar Siddiq mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin naml." Kesyirikan yang terjadi pada kalian, ini Rasulullah sampaikan kepada siapa? Abu Bakar. Siapa itu Abu Bakar? Manusia terbaiknya umat ini. Wahai Abu Bakar, perbuatan syirik itu lebih tersamarkan terjadi pada diri kalian dari langkah semut. Gimana bunyi langkah semut itu? Pernah dengar? Coba dekatkan mikrofon. Kalau ada semut yang jalan di dinding, dekatkan mikrofon. Kira-kira kedengaran langkahnya seperti apa? Hah? Kedengaran enggak? Syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih tersamarkan dari langkah semut. Mengerikan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, bukankah syirik itu adalah ketika seseorang menjadikan selain Allah sesembahan yang lain bersama Allah? Bukankah itu syirik? Wahai Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi."
demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lasyirku akhfa min dabibin naml. Syirik itu lebih tersamarkan dari langkah semut. Syirik itu lebih tersamarkan dari langkah semut. Kita ingin beramal soleh itu gak ingin ada orang yang tahu, iya kan? Lebih baik, lebih ikhlas. Oleh karena itu termasuk di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan diberi naungan pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri dia, maka dia menangis karena takut kepada Allah. Gak ada yang melihat. Ada orang pandai menangis ketika berzikir kepada Allah ketika di depan kamera. Iya kan? Dia bisa nangis gitu. Apalagi kalau bayarannya tinggi. Sinetron berepisode bisa nangis. Kapan diminta? Tapi apakah itu tangisan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala? Dia dalam keadaan sendirian. Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam, beri makan, sambung tali silaturahim, bangunlah di malam hari, salat ketika manusia tidur. Gak ada yang melihatmu, kamu salat. Itu menunjukkan keikhlasan. Kalian masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Kenapa? Karena mempertontonkan kepada orang lain. Ya. Kita juga tidak memastikan bahwa setiap orang yang menampakkan, yang memamerkan amalannya berarti dia ria. Enggak juga. Ya, karena kita tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam hati seorang hamba. Cuma orang yang menampakkan itu sangat dikhawatirkan, sangat rentan terhadap penyakit ria ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lebih tersamarkan dari langkah semut. Lalu kata beliau, ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Maukah aku tunjukkan kepadamu satu amalan yang apabila engkau mengucapkannya maka akan hilang darimu yang kecil dan yang besar, yang sedikit dan yang banyak, dari hal-hal yang dapat menyebabkan engkau terjatuh ke dalam kesyirikan. Lalu Nabi SAW mengajarkan kita doa ini. Doa ini dihafal agar kemudian kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Kata Nabi, qul, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini satu baris saja, dihafal. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu, an usyrika bika, untuk melakukan perbuatan syirik kepadamu, wa ana a'lam, dalam keadaan aku mengetahui, dalam keadaan sadar, wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah, lima la a'lam, terhadap sesuatu yang aku terjatuh dalam keadaan aku tidak mengetahuinya, aku tidak menyadarinya. Perbanyak doa dengan doa ini. Artinya selalu ada kekhawatiran pada diri kita bahwa boleh jadi dari amalan-amalan soleh yang kita lakukan ada niat riya di dalamnya, ada kesyirikan di dalamnya.
sehingga kita selalu merasa khawatir. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Sudah ada yang hafal? Hah? Coba. An usyrika bika wa ana jangan terburu-buru. Wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, ini PR. Pertemuan berikutnya insyaallah sudah hafal semua. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa penting, singkat tapi subhanallah menyelamatkan kita dari niat riya yang dikhawatirkan akan merusak amalan kita. Karena hati manusia ini berubah-ubah. Kadang baik, kadang subhanallah tergelincir. Kadang-kadang hati kita merasa dipenuhi dengan iman ketika kita memperbanyak amalan saleh, mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang ketika bergelut dengan dunia, ada rasa ketergelinciran, terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, termasuk di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lebih patut untuk memperbanyak dari Nabi. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku untuk senantiasa berjalan di atas agamamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata beliau Abu Sa'id, suatu ketika kami didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kami sedang berbincang, berdiskusi tentang Dajjal, akan munculnya Al-Masihud Dajjal di akhir zaman. Setiap nabi yang diutus oleh Allah itu selalu memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, para nabi dan rasul sebelumnya sudah memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Padahal Dajjal datangnya kapan? Akhir zaman, sebelum hari kiamat. Namun para rasul sudah memperingatkan umatnya, menunjukkan bahayanya. Nah, ini yang menjadi pembahasan para sahabat. Mereka membahas tentang Al-Masihud Dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-Masihid Dajjal?" Maukah aku beritakan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan, yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masihud Dajjal? Kami mengatakan, iya, beritakan kepada kami ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyirkul khafi," syirik yang terselubung, syirik yang tersandarkan. Ayyaqum ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Ketika seorang berdiri salat, maka dia memperbaiki salatnya karena dia merasa ada orang lain memperhatikan apa yang dia lakukan. Dia salat, dia merasa kayaknya si fulan di samping ini memperhatikan salat saya, maka dia salatnya bagus. Tapi kalau sholat sendiri nggak ada yang perhatikan, sembrono sholatnya, nggak memperhatikan tumakninah. Nah, ini asyirkul khafi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syirik yang tersamarkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga setiap amalan soleh kita untuk mengamalkannya di atas penuh keikhlasan, di atas tauhidullah Subhanahu Wa Taala, dan dijauhkan dari berbagai niat-niat yang dapat merusak amalan kita, dari riya, dari sum'ah, dan yang semisalnya. Sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.